Waktunya sudah jam 7. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu. Salam kebajikan, salam sehat. Ya, pada pagi ini untuk sesi ilmiah akan dibacakan 2 jurnal ya tentang ASBO ya, adhesive small bowel obstruction, sama satunya yang prognosis significance of C-reactive protein ya. Nanti akan dibacakan dibawa oleh Dr. Joe itu Jacobson ya. Yang pertama Dr. Eri ya, tentang ASBO ya. Iya, Dok. Oke, monggo Mas Heri dipersilakan untuk membacakan jurnal tentang ASBO. Silakan. Ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada senior, trainee, kemudian rekan residen semua. Pada pagi ini saya akan membacakan jurnal mengenai Bologna Guideline untuk diagnosis dan manajemen pada adhesive small bowel obstruction ASBO 2017 yang telah diupdate dengan evidence-based guideline dari World Society of Emergency Surgery ASBO Working Group. Jurnal ini diambil dari World Journal of Emergency Surgery yang dipublish pada 19 Juni 2018 dengan Semago Jurnal pada kuartil 1. Secara pendahuluan, secara latar belakang, adhesive small bowel obstruction adalah salah satu masalah kasus bedah emergensi dan merupakan salah satu kasus yang memerlukan operasi yang emergensi. Pos operasi adhesi biasanya mengatakan pos operasi adhesi merupakan salah satu yang mengakibatkan kasus obstruksi. Biasanya terjadi pada 60% kasus, kemudian 20-30% pasien dengan small bowel obstruction itu akan memerlukan perawatan dengan terapi operasi. Meskipun small bowel obstruction merupakan kondisi yang umum terjadi, tapi pencegahan dan perawatannya biasanya bergantung dengan surgical preference dari ahli bedah yang bersangkutan dan belum ada standar yang sesuai dengan protokol. Karena itu, World Society of Emergency Surgery bekerja melalui working group on ASBO. Dia mengembangkan guideline untuk diagnosis dan manajemen dari ASBO. Guideline ditulis di bawah naungan dari WSES dengan ASBO Working Group dengan menggunakan systematic research dari Medline dan imbas yang dilakukan di Oktober 2016. Kemudian artikel dengan randomized control trial dan systematic review dicari dengan metodologi filter dengan Scottish Intercollege Guideline Network. Dengan critical appraisal-nya, artikel dipilih dengan rekomendasi yang menggunakan level evidence. Kemudian konklusi dan rekomendasi di grading berdasarkan dengan evidence level dari yang paling kuat untuk level A dan yang paling lemah untuk level D. Ini untuk critical appraisal-nya dengan level A1 systemic review meta-analysis, kemudian yang paling lemah merupakan pendapat ahli. Dari definisi, dari peritoneal adhesi adalah suatu jaringan ikat yang menghubungkan permukaan atau organ dengan permukaan peritoneum yang secara normal tidak terhubung atau dia terpisah. Kemudian biasanya terjadi karena operasi abdomen sebelumnya atau kondisi lain yang menyebabkan cedera dari peritoneum yang contohnya adalah radioterapi, adanya endometriosis, inflamasi, dan lokal respon terhadap tumor. Small bowel obstruction adalah suatu kasus emergensi dari obstruksi saluran cerna, di mana dia menyebabkan gangguan passage dari pergerakan intestinal. Karakteristik dari small bowel obstruction adalah secara gejala klinis adalah nyeri pada abdomen, kemudian muntah, distensi, dan konstipasi.
Adesi merupakan salah satu penyebab utama dari terjadinya small bowel obstruction. Penyebab selain adesi yang lain yang mungkin terjadi adalah hernia incarcerata, kemudian lesi obstruksi, bisa malignan atau benign, kemudian benda yang tidak dapat dimetabolisme, inflammatory bowel disease, dan volvulus. Kemudian definisi dari adesiolisis adalah melepaskan adesi dengan secara diseksi tumpul ataupun dengan diseksi tajam setelah waktu melakukan pembedahan. Komplikasi dari adesiolisis bisa beberapa macam. Salah satunya adalah cedera seromuskuler, di mana cedera seromuskuler itu berarti terjadi cedera pada serosa dan muskulus dan muscle dari bowelnya. Kemudian enterotomy yaitu full thickness injury atau cedera yang sampai dengan mukosanya sehingga terjadi leakage dari konten intestinal. Kemudian diagnosis perforasi yang tertunda yaitu adanya cedera dari usus yang terjadi pada operasi tapi tidak diketahui. Dari hasil berdasarkan epidemiologi, reoperasi pada ASBU terjadi sekitar 4,2 sampai dan 12,6 pasien setelah dilakukan operasi pediatrik dan 3,2% pada operasi pasien kolorektal. Rekuren dari ASBU setelah dilakukan terapi non-operatif pada 1 tahun berkisar antara 12% dan setelah 5 tahun berkisar 20%. Tapi jika dilakukan operasi maka akan menurunkan risiko operasi lagi. Setelah 1 tahun 8% dan 16% setelah 5 tahun. Klasifikasi dari adesi berdasarkan Suter et al. Dari grade 0 tidak dibebaskan adesi, grade 1 ada adesi yang ringan, tapi bisa dibebaskan dengan diseksi tumpul, grade 2 adesi dengan diseksi tumpul, dan kemungkinan diperlukan diseksi dengan tajam, mulai terjadinya vaskularasi pada adesi, kemudian grade 3, lysis dengan adesi dengan diseksi tajam, dengan jelas adanya vaskularisasi, grade 4, dengan lysis adesi dengan diseksi tajam, dan biasanya sangat kuat melekat dan dapat menimbulkan cedera organ. Kemudian peritoneal adhesion index atau PAI adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur perlengketan dengan skala 1-3 pada 10 daerah abdomen. Skor ini biasanya digunakan untuk menentukan prognosis dari pasien post operasi ASBU dan menentukan risiko dari cedera setelah dilakukan adesiolisis. Peritoneal adhesion index didapatkan dari 9 regio dari abdomen ditambah dengan 1 regio dari bowel to bowel dengan adhesion grade score 0 sampai 3, di mana 0 adalah tidak ada adesi, 1 adesi ringan, 2 adesi yang berat, 3 adesi yang sangat berat dengan total jumlah 30 skornya. Untuk pencegahan terjadinya adesi secara teknik operasi, prinsip yang utama adalah meminimalisasi dari manipulasi sehingga akan meminimalisasi dari cedera dan penggunaan dari barier adesi. Penggunaan laparoskopi dipercaya dapat menurunkan risiko dari adesi untuk ASBU. Pada systematic review, setelah operasi ASBU laparoskopi sekitar 1,4% dan setelah laparotomi sekitar 3,8%. Pada meta-analisis yang terbaru untuk ASBU pada pasien kolorektal, pada pasien post operasi laparoskopi juga menunjukkan penurunan dari kejadian ASBU, tapi penurunan ini tidak signifikan. Kemudian banyak aspek juga yang berhubungan dengan terjadinya adesi. Salah satunya adalah karena adanya benda asing, yaitu pada penggunaan sarung tangan dengan bubuk atau adanya penggunaan mesh pada rekonstruksi abdominal wall. Penggunaan energi device untuk melakukan diseksi juga berpengaruh, di mana penggunaan bipolar dan ultrasonic device akan menurunkan terjadinya ASBU dibandingkan dengan penggunaan monopolar electrocauter. Kemudian adhesion barrier adalah suatu zat yang dimana secara garis besar adalah zat itu untuk mengisi ruang yang kosong antara daerah trauma di peritoneum. Jadi dia tidak akan mengintervensi kejadian inflamasi dan wound healing dari operasi. Adhesion barrier biasanya dalam beberapa bentuk, yaitu yang bisa solid membran, gel atau cairan. Dari
penelitian yang dilakukan pada pasien kolorektal, penggunaan hyaluronat karboksimetil selulosa menurunkan insiden terjadinya ASBU. Beberapa contoh barier adesi yaitu hyaluronat karboksimetil selulosa, oksidase regenerat selulosa, isodextrin, dan polyethylene glikol. Untuk pencegahan sekunder, yaitu pencegahan yang terjadi setelah dilakukannya operasi pada pasien ASBU, maka ada penelitian yang menggunakan cairan 4% isodextrin, di mana terjadi penurunan rekurensi yaitu 2,19% setelah ditambahkan isodextrin pada operasi rekuren ASBU, dan 11,11% pada pasien kontrol yang tidak diberikan isodextrin pada follow up 41,4 bulan. Pendekatan pada pasien ASBU, pendekatan yang penting adalah yang pertama adalah untuk bisa membedakan obstruksi itu apakah terjadi karena adesi atau karena gangguan yang lain. Kemudian untuk menilai apakah diperlukan operasi secara urgent, kemudian untuk mengidentifikasi dan untuk mencegah komplikasi dari obstruksi saluran, dari obstruksi usus. Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, anamnesis yang dilakukan terutama untuk menanyakan apakah adanya operasi sebelumnya adalah 5 radioterapi dan dari status nutrisi. Kemudian dari gejala klinis yang umum biasanya adalah adanya kolik intermiten pada abdomen, kemudian distensi, adanya mual, distai muntah atau tidak, kemudian ada tidak bisanya BAK atau tidak, atau bisa disertai dengan masih bisa buang air besar. Selama pemeriksaan fisik, tanda dari peritonitis mungkin dapat untuk mengungkapkan terjadinya strangulasi atau iskemi. Walaupun pemeriksaan secara klinis masih sangat rendah untuk sekitar 48% untuk sensitivitasnya, walaupun itu tangan orang yang berpengalaman. Untuk tes laboratorium biasanya dilakukan tes untuk tes darah lengkap, kemudian laktat, elektrolit, CRP, dan kreatinin. Kemudian tes laboratorium mungkin dapat mengindikasikan adanya peritonitis bila CRP lebih dari 75 dan leukosit lebih dari 10.000. Walaupun sensitivitas dan spesifikasinya juga relatif rendah. Untuk pemeriksaan radiologis dilakukan abdomen, fotopolos abdomen pada obstruksi letak tinggi, biasanya akan terjadi triad yaitu adanya multiple air fluid level, kemudian distensi dari usus halus, dan tidak terdapatnya gas pada kolon. Ini merupakan patok menit untuk obstruksi usus halus. Tapi secara sensitivitas dan spesifitas ini juga rendah, sekitar 70%. Untuk water soluble kontras tadi yaitu dilakukan pemasukan kontras lewat NGT atau LT, biasanya dengan gastrografin, kemudian dilakukan fotoronsen setelah 24 jam. Jika setelah 24 jam tidak ditemukan kontras pada kolon, maka kemungkinan besar itu akan terapi non-operatif mengalami kegagalan. Untuk CT scan, secara karakteristik CT scan paling baik digunakan untuk memprediksi ASBU dengan akurasi 90% untuk memprediksi adanya strangulasi dan apakah perlu untuk segera dilakukan operasi. Tapi meskipun adesi tidak dapat dilihat lalu dengan CT scan, tapi CT scan dapat secara akurasi untuk mengeksklud kasus lain yang selain dari adesi. Seperti gejala dengan closed loop, kemudian ada iskemi dari usus dan adanya cairan bebas merupakan tanda untuk diperlukan operasi segera. Ini rembes. Kemudian dari ultrasound dan MRI, ultrasound biasanya operator dependen, tapi tangan yang berpengalaman, ultrasound akan memberikan informasi yang lebih baik dari foto ronsen. Ini ya, satu atas bawah. Rupanya operasi segera. Dapat juga digunakan pada keadaan khusus yaitu pada pasien hamil, di mana pada pasien hamil juga dapat dilengkapi dengan pemeriksaan MRI untuk memberikan informasi anatomi yang lebih baik. Ini merupakan algoritma diagnosis dan terapi dari ASBU, yaitu pada evaluasi awal secara anamnesis. Pada evaluasi awal dari
anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik dan hasil laboratorium, kemudian dipastikan terjadi obstruksi adesi atau yakin, maka dilakukan CT scan dengan water soluble kontras untuk mengisut obstruksi atau adanya iskemi atau strangulasi. Jika ada atau strangulasi, langsung dilakukan operasi dengan eksplorasi open ataupun laparoskopi. Laparoskopi dilakukan jika di tangan orang yang berpengalaman dan maksimal 2 laparotomi sebelumnya, dan diharapkan adalah adesinya adalah single band. Kemudian dari yang atas tadi, bila dia yakin yang menyebabkannya adalah karena adesi obstruksinya, maka dipastikan dulu apakah memerlukan operasi emergensi. Jika ya, langsung dilakukan operasi. Kemudian jika tidak yakin, juga dilakukan CT scan. Kemudian jika tidak diperlukan operasi emergensi, maka dilakukan water soluble contrast imaging dan dilakukan non operatif trial dengan puasa, kemudian cairan dilakukan parenteral berisi, kemudian dipasang ND ataupun long tube untuk dikompresi. Setelah itu kontras di 4 sampai 36 jam. Kemudian jika kontras sampai dengan kolon, maka diharapkan dilanjutkan untuk non operatif treatmentnya dengan ada 2 kemungkinan, yaitu bisa resolusi ataupun jika gagal dari non operatif treatment dibuktikan dengan adanya obstruksi yang persisten setelah 3 hari, kemudian drainase volumenya lebih dari 500 hari, didapatkan tanda peritonitis atau iskemi dengan eksacerbasi dari nyeri, CRP-nya lebih dari 75 mg, dengan leukosit lebih 10.000, dengan adanya cairan bebas lebih dari 500 cc yang mengindikasikannya operasi. Untuk manajemen untuk kasus tersebut diharapkan semuanya dilakukan dengan manajemen non-operatif, kecuali jika didapatkan tanda peritonitis, strangulasi, ataupun iskemi dari usus. Manajemen yang non-operatif biasanya adalah dilakukan puasa, kemudian dikompresi menggunakan nasogastric tube atau long intestinal tube. Kemudian biasanya non-operatif manajemen akan efektif pada 70-90% pasien dengan ASBO. Tanda tindak lanjut selanjutnya pada pasien non-operatif manajemen adalah resultasi dari cairan, kemudian koreksi elektrolit, nutrisional support dari nutrisi, dan mencegah dari aspirasi. Untuk pelaksanaan operasi pada pasien ASBO biasanya secara garis umum dilakukan dengan laparotomi, tapi beberapa tahun terakhir laparotomi kemudian mengurangi dari mengurangi operasi dan menurunkan lama di mana laparoskopi pada perut yang pada abdomen dengan usus yang distensi dengan kompleks adesi biasanya akan risiko terjadinya komplikasi seperti entero ataupun perforasi yang melaporkan bahwa kejadian cedera pada usus sekitar 6,3 sampai 26,9% pada pasien ASBO yang dilakukan laparoskopi. Kemudian Farinella et al. Juga melaporkan prediktor untuk kesuksesan laparoskopi pada pasien ASBO, yaitu jika maksimal dia 2 laparotomi sebelumnya, kemudian tidak ada irisan dari medial, kemudian adesinya single band. Laparoskopi adelesis juga akan kesulitan bila pasien ada riwayat dilakukannya radioterapi. Pasien dengan kelompok khusus seperti pada pasien anak, pada pasien melakukan operasi biasanya akan terjadi sekitar 12,6% setelah 14,7 dengan follow-up. Penelitian yang terbaru untuk pasien anak menunjukkan penurunan ASBO yang signifikan setelah digunakan hyaluronat karboksimetil selulosa pada 24, yaitu pada pasien yang diberikan barier adesi dan 5% pasien yang tidak diberikan ada barier adesi.
pada pasien geriatri biasanya pemilihan untuk terapi berhubungan dengan kualitas hidup dari pasien, di mana pasien akan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi sehingga untuk recovery dan untuk kualitas hidupnya akan menurun setelah dilakukan operasi. Prinsip terapi juga biasanya berhubungan dengan komorbiditas dan pemberian obat-obatan pada pasien geriatri. Pasien dengan sangat jarang terjadi ASBO untuk penanggulangan secara non operatif biasanya akan mengalami kegagalan dengan tingkat yang tinggi yaitu sekitar 94%. Secara kesimpulan, ASBO merupakan kejadian yang umum terjadi pada kegawat daruratan bedah yang menyebabkan morbiditas dan kemungkinan bisa sampai dengan kematian, mortalitas. Jika terapi operasi diperlukan, maka pilihan laparoskopi bukan pilihan untuk kasus yang simpel. Tetapi jika memang diperlukan untuk konversi ke open, maka dapat dipertimbangkan dengan alasan untuk minimalisir kejadian terjadinya cedera pada usus. Demikian presentasi dari saya, mohon asupan dari senior. Terima kasih Mas Heri. Suaranya agak putus-putus ya. Kalau saya terdengar ya suaranya ya, Mas Heri. Terdengar Mas Agung, Dr. Agung. Ya, Mas Yuda, selamat pagi Mas Yuda. Salam sehat Mas Yuda. Salam sehat. Ya, ini memang kasus ASBO ya, adesi small bowel obstruction ini sangat banyak ya. Dulu waktu saya training itu sama Dr. Nur Cahyo sudah berkali-kali dibuka ya, udah mungkin 5 kali dioperasi. Akhirnya kita toto ya, small bowel-nya kita fiksasi di ujung-ujung, jadi dibuat supaya tidak terjadi obstruction ya, supaya tidak terjadi ileus. Dan kadang kalau sudah ileus kan enggak perlu lagi pemeriksaan seperti tadi ya, CT scan terus pakai kontras ya. Kalau ileus ya dibuka ya, kalau ileus totalis ya. Apalagi sampai distensi. Terus untuk penggunaan laparoskopi sepanjang pengalaman saya pernah mengerjakan laparoskopi pada kasus-kasus ileus ASBO ini, tapi sulit ya masuknya. Kita nggak punya space untuk melihat ke dalam, dan itu resikonya nanti malah terjadi perforasi. Mending dibuka langsung ya. Mungkin itu pengalaman dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan dari audien, monggo untuk kasus-kasus ASBO. Boleh komen dulu, Dr. Agung. Selamat pagi. Monggo, Dr. Hendro. Selamat pagi, Dok. Ini judulnya apa tadi ya? Soalnya tadi di WA itu nomor 1 bukan ini. Jadi saya mau masuk nomor 2. Iya, Dok. Jadi ini nomor 2 ini, Dok, yang nomor 2. Ya, oke. Judulnya apa? ASBO, Dok, tentang adesi small bowel obstruction. Ya. Kemarin itu yang kita perbincangkan itu kan peran MSCT pada diagnostik ASBO. Iya, Dok, siap. Nah, ini judulnya apa judulnya ini? Judul presentasinya. Guideline for Diagnosis and Management of Adhesive Small Bowel Obstruction. Kenapa? Di screen share Mas Heri. Yang judul, yang depan. Paparan nomor 1 tadi. Dr. Hendro, Dr. Yuda, selamat Natal tahun baru, Dr. Hendro. Selamat Natal tahun baru, terima kasih. Ya. Damai di hati selalu. Nah. Ya, ya. Ini, Dok. Manajemen adhesif small bowel. Guideline for diagnosis and management. Nah, kalau guideline diagnosisnya gimana coba? Kesimpulannya gimana nih? Ini, Dok. Ya. Ini dari algoritmanya. Ya. Jadi kesimpulan Anda apa pada diagnosis peran MSCT? Kemarin kan pembicaraannya itu. Nah, sekarang kesimpulan atau rekomendasinya MSCT pada ASBO itu bagaimana? Izin menjawab, Dok. Kalau dari jurnal ini, MSCT diperlukan pada algoritma ini jika pertama dilakukan
evaluasi nilai, evaluasi awal dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian dari laboratorium, kemudian mungkin dari imaging juga, kemudian itu didapatkan ADC, tapi ADC-nya dari belum meyakinkan, unsure, maka bisa dilakukan dengan CT scan dengan water soluble contrast. Atau kemudian jika kita periksa setelah kita untuk memastikan bahwa obstruksinya itu memang bukan karena ADC, Dok, atau karena penyebab lain. Oke, Setelah, situ dulu. Ya, Dok. Nah, saya tanya, pada MSCT itu ADC terlihat sebagai apa? Sebenarnya kalau dari sini juga diterangkan bahwa pada MSCT dia tidak akan jelas untuk melihat ADC, Dok, tapi dia bisa menyingkirkan penyebab obstruksi lain selain ADC, Dok. Bukan. Kemarin itu kan diskusinya pada Rabu 2 minggu yang lalu itu kan Dr. Nur Rahayu juga komentar. ADC bisa dilihat dengan MSCT itu. Saya kok belum pernah dengar. Saya sendiri juga mempertanyakan itu. ADC kok dilihat dengan MSCT. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang Anda lihat pada MSCT sehingga bisa mengatakan, oh ini ADC, oh ini bukan, gitu. Iya, Dok. Kalau dari argumen memang di sini bisa diterangkan bahwa MSCT tidak untuk melihat ADC, Dok, tapi untuk mengeksklud kasus lain selain ADC karena obstruksi karena ADC-nya. MSCT itu bisa untuk melihat ADC, tapi tidak melihat secara langsung. Coba Anda baca guideline-nya itu. Guideline-nya itu Anda baca sampai terakhir itu rekomendasi guideline kan belum ada presentasi kan? Ada enggak rekomendasi guideline-nya itu yang rekomendasi 1, 2, 3 ABC itu? Ada atau coba dilihat di makalahnya itu. Di makalahnya, jangan di sini. Oh iya, Dok. Coba. Iya, Dok. Ada A1, A2, B. Nah, iya, itu yang harusnya Anda sampaikan di sini. Itu. Ini malah tidak Anda sampaikan. Kalau saya pahami dari sini ini apa level evidence-nya, Dok. Maksudnya ini kan dirangkum dari penelitian banyak. Bukan, maksud saya itu apa yang bisa disimpulkan dari presentasi Anda itu ketika menghadapi ASBO. Nah, itu kan ada rekomendasi-rekomendasi itu. Nah, bahwa yang ini itu rekomendasi A1, rekomendasi yang ini itu yang justru Anda harusnya jelaskan. Itu justru kuncinya makalah itu di situ. Nah, sebelum itu lagi kuncinya itu sudah pertanyaan saya. Sebetulnya MSCT, khusus MSCT ya, MSCT itu perannya pada ASBO itu sebetulnya apa yang dilihat di MSCT ini sehingga oh ini ASBO, oh ini bukan, itu apa? Bagaimana perannya itu? Jadi perannya memang kalau di sini terangkan bahwa dia akan melihat akan memastikan bahwa obstruksi itu karena ADC atau karena penyebab lain, Dok. Kalau yang penyebab ADC memang di sini tidak akan terlihat secara jelas visibilnya, tapi karena penyebab lain maka dia akan kelihatan, Dok. Misalnya mungkin karena adanya tumor. Jadi MSCT itu yang dilihat bukan ADC-nya tapi obstruksinya. Ya. Iya, Dok. Nah, nanti bukan, jadi pengertian kami kemarin itu kan Anda itu bisa melihat ADC-nya. Kan kemarin diskusinya apakah ADC bisa dilihat dengan MSCT? Bisa, tapi yang dilihat bukan ADC-nya. Bukan ADC grade 1, 2, 3, 4-nya itu bukan. Tapi dia itu yang dilihat itu obstruksinya. Nah, kalau ini obstruksinya kelihatan itu ada gambaran apple core. Nah, itu bukan ADC, itu CRXT itu misalnya gitu. Itu apa pemahamannya yang diperlukan. Bukan apalannya ini. Ya, jadi maaf, saya langsung aja supaya berdili-dili ada teragung. Jadi memang Dok, ini konklusinya tadi kan malah laparoskopi ya, Dok. Nah, itu loh. Bukan tentang gradingnya tadi, Dok. Karena jadi, 70% sampai 90% bisa konservatif, Dok, ternyata, Dok. Ya. Jadi yang saya itu kan
guideline in diagnostic and treatment, ya toh. Nah, Anda banyak bicara di treatmentnya, konklusinya itu di treatment. Nah, di apa namanya guideline di manage di diagnosisnya itu Anda hanya bicara sepintas saja. Jadi latar belakangnya itu enggak ada seperti itu loh. Itu yang mau saya tunggu pengertian Anda sampai di mana. Jadi yang harus dibetulkan itu adalah bahwa MS itu bukan melihat adesinya, tapi melihat obstruksinya. Itu. Sehingga pertanyaannya, kalau Anda tidak punya MSCT gimana? Kalau lihat ini, ya itu kan ada kotak langkah, ada MSCT. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Anda tidak punya MSCT di daerah, gimana mau melakukan algoritma ini? Izin Dok, kalau dari algoritma ini, misalnya tidak ada MSCT, dapat dilakukan dengan water soluble contrast imaging. Jadi dimasukkan imaging misalnya gastrografin, kemudian di ronsen setelah 24 jam, Dokter. Jika kontras bisa melewati kolon, maka kemungkinan bisa dilakukan continue untuk non-operatif treatment-nya, Dokter. Walaupun nanti juga kemungkinan kalau bisa terjadi juga, Dokter. Kalau Anda di rumah sakit tipe C, pasiennya BPJS, PBI, atau nggak ada fasilitas untuk water soluble imaging gimana? Berarti kita lanjutkan untuk langsung lompat ke yang terapi non-operatif, Dokter. Jadi continue untuk non-operatif. Ya enggak, bukan gitu. Saya betulkan pengertian Anda. Ya Anda cari tanda-tanda obstruksi tanpa dua perangkat itu. Kalau Anda loncat itu obstruksinya total, Anda mau loncat konservatif. Kalau itu obstruksinya total, ya. Nah, itu kan sebetulnya itu ada tulisan kalau dia unsure, ya, baru dia CT scan. Ya. Tapi kalau itu apa namanya dia sudah jelas ada obstruksinya total, itu ada tanda-tanda strangulasi, bubble iskemik, peritonitis, Anda langsung nggak usah MSCT. Nah, sekarang problemnya kalau unsure, tapi Anda nggak punya MSCT, nah itu oke, Anda mau konservatif nggak apa-apa. Tapi akhirnya itu kan Anda itu sebetulnya nomor satu tuh diagnosa itu ada obstruksi enggak. Nah, kalau Anda adesinya itu ada obstruksi yang memerlukan surgery, Anda langsung apa itu? Nah itu kan itu ya requires emergency surgery ya. Kalau dia no, baru dia water soluble contrast imaging. Ya. Nah kalau ini kemudian baru non operatif. Nah tapi kalau yes ya mestinya tidak seperti itu. Jadi ini saya juga heran nih kenapa ini ada sudah ini kalau require emergency kan yes ya. Kemudian panahnya ke CT scan toh. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya ini tadi kalau Anda tidak punya CT scan gimana? Lihat aja sign of requiring emergency ada enggak? Kalau yes ya dia surgical exploration itu loh panahnya itu loh. Iya. Jadi ya kalau dia yes itu langsung surgical operation. Nah pertanyaan saya kalau CT scan-nya nggak ada gimana atau water soluble-nya nggak ada? Ya lihat ada tanda-tanda apa namanya sign of emergency surgery enggak gitu. Itu komentar saya. Jadi apa namanya yang perlu saya betulkan itu bahwa MSCT itu adalah bukan untuk melihat obstruksinya jadi barang lengket usus lengket terus lihat itu enggak. Dia itu melihat obstruksinya. Itu aja. Gitu. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Indro atas ulasannya yang luar biasa. Jadi memang untuk definitif ya, ini kan tadi dikatakan 70-90% itu bisa dikonservatif. Makanya untuk yang simpel ya partial obstruction masih bisa dikonservatif ya, tidak langsung segera dibuka. Ini dengan ada algoritma seperti ini bisa kita lakukan untuk terapi nanti atau praktek di lapangan nanti ya.
Mungkin ada audien yang menanyakan lagi, monggo. Dari residen bedah sama trainee, monggo silakan. Kalau nggak ada, mungkin Dr. Yuda punya pengalaman, Dr. Yuda. Ya, terima kasih Dr. Hendro, Dr. Agung ya. Jadi pengalaman beliau-beliau ini sangat bagus sekali ya. Jadi kebetulan nih ada kasus kemarin Dr. Agung yang ada di Bangsal. Jadi pasien ada apa namanya? Pasiennya Dr. Heri juga ya. Jadi pasien dengan parsial atau obstruksi ya, tapi masih bisa kita coba konservatif. Kemudian pada masa konservatif itu kita lakukan dengan CT scan juga, kita exclude ternyata memang tidak ada, istilahnya tidak ada penyebab lain kecuali dugaan adesi karena di situ previous history-nya adalah laparotomi appendektomi ya. Jadi insisi inguinal memang McBurney tapi panjang. Kemudian dia datang lagi 1 minggu lagi karena sudah mulai ada nyeri dan sebagainya. Akhirnya kita dilakukan laparoskopi oleh Dr. Heri, simple adesi. Kemudian kita turun tim, kita bisa adhesiolisis. Memang kita bisa adhesiolisis dari thread sampai iliosekal, kita urutkan, kita adhesiolisis laparoskopi, bagus. Jadi beberapa pelajaran mungkin yang kami sampaikan sama dengan yang disampaikan oleh Dr. Agung, Dr. Hendro. Yang pertama, kalau dari paparan tadi dikatakan bahwa ada 3 poin penting ya. Poin pertama adalah memastikan bahwa adesi itu penyebabnya apa. Kalau saya balik, adesi itu sudah menyebabkan total atau masih bisa kita konservatif. Tadi tanda-tandanya sudah disebutkan kan, kalau dia tanda-tanda total kan sudah tahu semua, misalnya pasien sudah previous pasien sudah mutah-mutah dan sebagainya, tidak bisa flatus, itu sudah pasti kita buka ya. Tapi yang diperhatikan kalau di guideline itu kalau pasien ada strangulasi berarti pasien mungkin ada nyeri, yang dicurigai ada kemungkinan peribawal iskemia atau peritonitis jebol, itu memang harus dilakukan operatif. Jadi yang penting itu emergensi atau tidak. Jadi bisa kita kalau kita treatment dengan konservatif itu dalam waktu 24 jam, misalnya dengan lavement dan sebagainya bisa keluar, ya kita coba untuk kita evaluasi. Karena tadi dikatakan bahwa 70% pun 60-70 pasti bisa itu. Yang kedua adalah menentukan penyebabnya. Apakah murni itu adesi dari previous history-nya operasi, atau mungkin dia sudah ada kemungkinan yang lain, misalnya CA dan sebagainya ya, selain adesi ya. Karena kalau pasien yang kita tangani kemarin itu ada pasien tua, berarti kita harus mengeksklud. Selama itu masih bisa, bukan akut ya, bukan emergensi. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita mentreatment pasien ini supaya tidak terjadi adesi lagi. Ya memang laparoskopi menjadi pilihan. Kalau kita bisa laparoskopi ya, kayak kemarin kita usahakan laparoskopi dan pasien bisa pulang baik. Artinya kalau kita bisa laparoskopi ya kita laparoskopi. Tapi ketentuannya sudah disampaikan lagi. Jadi kita harus masuk itu tidak istilahnya bingung ini karena tumor, karena apa. Tapi pastikan bahwa di-exclude. Tadi dokter itu menyampaikan bahwa di-exclude dulu penyakit-penyakit yang lain. Terus yang kedua itu memastikan bahwa tadi previous history-nya hanya satu atau simple irisan, diusahakan jangan yang irisan median dan bla 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 tadi. Jadi 3 itu, jadi menentukan akut atau tidak, menentukan penyebabnya, apakah murni karena adesi, kalau bisa single. Artinya memang beberapa referensi mengatakan ya, itu dikatakan bahwa dengan adanya CT scan, kalau di situ terjadi loop, beberapa loop ya, ibaratnya kayak karsinosis itu ya, ataupun adesi yang terjadi di beberapa tempat, itu tidak disarankan untuk dilakukan operasi dengan laparoskopi. Terus atau kita bisa memprediksi itu akan menjadi penyulit, jadi adesinya banyak. Terus yang kedua, kalau itu sudah terjadi distensi sekali usus, baik klinis maupun imaging itu tidak dianjurkan untuk laparoskopi. Jadi memang beberapa yang gambaran
parsial obstruksi karena APP paling sering ya, itu tandanya adalah distensi tapi mengarahnya itu lebih ke arah small bowel aja. Nah, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan sesuai diagnosa kita kalau misalnya post APP. Tadi kemarin diberanikan laparoskopi karena itu. Terus yang lainnya mungkin sama dengan yang disampaikan senior. Jadi mungkin intinya kalau ini tidak ada alatnya CT scan atau yang lain, tetap klinis ya. Kita klinisi kerjakan dengan klinis tadi. Kalau pasien sudah dicoba konservatif gagal, nggak usah dengan imaging, langsung masuk aja nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada instrumen yang kita miliki. Tapi kalau tidak, nah salah satu keuntungan kita bisa plan untuk mencegah terjadinya readesi lagi atau berulangnya suatu adesi. Salah satu terapinya dengan laparoskopi. Demikian mungkin saya komen itu aja. Terima kasih untuk masukan senior semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Saya tambahkan sedikit, Dokter. Dok. Ya, Dok. Saya tambahkan. Saya mau share screen. Kita bisa share screen ya. Coba dibuka dulu supaya saya bisa share screen. Ya, share screen-nya yang itu ditutup dulu, yang lain. Dari situ. Coba presentasinya ditutup dulu. Ini siapa sih? Ya, oke ya, saya share screen ya. Oke, bentar. Nih, udah kelihatan ya? Ya, jadi kemarin saya dapat kuliah dari Dr. Gigi Surabaya, salah satu mengenai tingkatan memahami suatu ilmu. Itu kan nomor satu itu remember, Anda tahu algoritma itu dihafalkan. Ya. Yang kedua, tingkat keduanya understand. Understand itu memahami. Oh, algoritmanya tidak hanya sekedar dihafalkan tapi dipahami. Ya. Nomor ketiga, apply. Apply itu ini. Ini adalah apply ini. Dan ini tingkat berikutnya apply dan analysis. Tingkat berikutnya habis di-apply, dianalisa. Nah, ini makalah ini mengenai adesi. Ya. Itu di sini cerita ini. Dan ini saya baca sebelum waktu begitu ada diskusi itu saya cari, saya ketemu ini. Nah, memang saya keterbatasan nyari karena saya tidak punya akses ke jurnal-jurnal yang lebih top ya. Nah, Dr. Yuda punya, makanya kalau Anda sudah dikasih, sudah dicarikan itu ya dibaca, era dibaca ya kebangetan itu. Ya. Nah ini adalah salah satu bagaimana dia mengapply kemudian dianalisis. Nah kemudian Anda evaluasi, baru di tingkat konsulen itu Anda bisa membuat sesuatu yang baru atau create ya. Nah, create-nya di sini itu adalah pertanyaan saya tadi. Bagaimana kalau Anda tidak punya CT scan? Itu